Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzat, mahasiswa PPG Guru Tertentu Universitas Pancasakti Tegal dengan NIM 19247700654, nomor UKG 202200228549. Video ini sebagai pengantar untuk dokumentasi video UKIN yang saya laksanakan di SMK Raudatus Sabab, Desa Sumberuringin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan materi eksponen untuk kelas 10 mata pelajaran matematika semester 1. Demikian pengenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya siang hari ini, anak-anak? Baik. Baik semua? Baik. Mungkin ada yang sakit atau ada yang pusing? Tidak ada ya? Oke. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa bersama. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya absen terlebih dahulu. Aisyatul Maulidiyah hadir. Alil Aulia, Anis Nur Aulia, Calvin Harvey Marcelo, Dilalatul Khairat, Imadah Muhimmatul Aliyah, Alfinatus Solihah. Oke, hadir semua ya. Tidak ada yang izin pada siang hari ini. Ya, itu artinya berarti kalian semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum pelajaran dimulai, saya harus mengecek dulu apakah kalian sudah betul-betul siap atau belum. Coba semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Nah, semuanya sudah rapi? Yang putra, yang putri, mungkin ada sampah-sampah di kanan atau kirinya bisa dibersihkan terlebih dahulu. Ya, tidak ada? Semua yang di belakang? Tidak ada? Oke, baik. Silakan semuanya bisa duduk kembali. Kalau paham, kita lanjutkan terkait dengan sifat-sifat eksponen. Ini kita akan memulai pelajaran yang terkait dengan materi eksponen. Sehingga ya kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan materi himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu contohnya apa saja? 1, 2, 3, 4. Oke, sudah cukup. Kemudian ada bilangan caca. Bilangan caca. Bilangan caca itu apa saja? 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada juga bilangan bulat. Sebentar saya tanya, bilangan bulat itu dibagi jadi berapa? Apa saja? Positif dan negatif. Kalau contoh bilangan bulat positif itu apa? 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Kalau bilangan negatif, bilangan bulat negatif. 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif 4 dan seterusnya. Oke, baik. Ya, kalau 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu kalau kira-kira disederhanakan menjadi berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat berapa?
pangkat 5. Kenapa? Karena 2-nya. Oh begitu. Kalau misalkan 3 pangkat 2 itu bisa menjadi berapa? 3 kali 3 sama dengan berapa? 3 kali 3? 9. Oke, baik. Sudah saya kira sudah agak nyambung ya. Nah, karena nanti yang akan kita pelajari itu tidak akan jauh beda dengan yang dari tadi sudah saya tanyakan ya, seputar dengan bilangan, ada yang penjumlahan, nanti juga ada perkalian, juga ada pembagian. Saya kira semuanya sudah tahu ya, perkalian, penjumlahan. Masih ada yang belum paham perkalian mungkin? Ada? Ada yang tidak paham perkalian? Paham semua ya? Paham semua. Oke, baik. Anak-anakku semuanya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan juga dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika, termasuk masalah yang berkaitan dengan tunggal maupun bunga majemuk. Itu capaian pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian tujuan-tujuan pembelajaran yang juga akan kita capai pada siang hari ini, itu yang pertama, kalian dapat menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan definisi-definisi bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat akan ditayangkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Buya di mata pelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang eksponen. Setelah kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, nanti tujuannya kalian dapat mengetahui apa sih definisi dari bilangan berpangkat. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bagaimana cara penggunaannya. Pokoknya tentang definisi pangkat bulat negatif, dilihat contoh berikut. Ketika ada 2 pangkat negatif 5, ini sama saja artinya dengan 1/2 pangkat 5. Semula pangkatnya negatif jadi pangkat positif, asalkan dikasih 1/, sama saja dengan 1/. Tadi ingat bahwa pangkat bilangan bulat positif ketika ada 2 pangkat 5 itu 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya sama saja dengan 1/32. Yang terakhir pangkat pecahan. Ketika di pangkat pecahan A pangkat M per N itu sama saja dengan akar dari A pangkatkan M, kemudian di sini akarnya akar M. Apabila itu sebagai pangkat paham ya tadi ya definisi dari eksponen ya, paham ya? Ini ya untuk yang itu saya coba tuliskan di sebelah sini ya. Di situ kan soalnya adalah P pangkat 2 mana ya? Dalam kurung ya? Dalam kurung P pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi dengan X tambah 1 gini ya, benar enggak? Ya. Oke ya, jadi di situ kan apa namanya ada kesalahan, jadi harusnya itu langsung dikalikan saja. Jadi misalkan di sini P, kalau ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikali. Nah, di sini kan ada bilangan berpangkat P pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan X plus 1 misalkan ya. Berarti pangkatnya ini pangkat 2 dikalikan dengan pangkat yang di luar ini. Berarti 2 dikali dengan X, kemudian gimana? Plus? Sorry. X plus 2 dikali dengan 1 sama dengan berapa?
2. Berarti di sini sama dengan P 2X plus 2. Itu ya. Mungkin saya kasih kesempatan, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin karena videonya atau agak kurang kelihatan, atau mungkin ada yang kurang jelas. Mungkin ada yang mau bertanya? Iya, yang pertama. Bagaimana cara mengerjakan soal eksponen yang melibatkan perkalian dan pembagian dengan basis yang sama? Bagaimana cara mengerjakan soal eksponen yang melibatkan perkalian dan pembagian dengan basis yang sama? Itu ya maksudnya ya. Perkalian dan pembagian. Saya hapus ya. Sudah ditulis? Hah? Sudah. Atau saya tulis di sini aja, nanti kalau yang masih belum menulis bisa di bawahnya ya. Bagaimana cara mengerjakan soal eksponen dengan perkalian dan pembagian tapi yang basisnya sama? Begitu ya. Oke. Misalkan yang perkalian dulu, perkalian. Misalkan seperti ini. 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2, misalkan seperti itu. Ini perkalian eksponen tapi basisnya sama. Ingat basis ya. Basis itu bilangan ininya. Ini namanya basisnya. Ya. Ini kalau ingin menggunakan sifat-sifat dari eksponen, basisnya itu harus sama. Kalau tidak sama bagaimana Pak? Kalau tidak sama maka tidak bisa menggunakan sifat-sifat dari eksponen. Harus mengerjakan nanti ya satu-satu nanti dikerjakannya begitu. Ya, tidak bisa menggunakan sifat-sifat eksponen. Nah, jadi sifat-sifat eksponen itu hanya bisa digunakan apabila basisnya itu sama. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Cara mengerjakannya bagaimana Pak? Apabila ada perkalian berpangkat, maka cara mengerjakannya adalah pangkatnya itu dijumlah. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 sama dengan 2 pangkat 5. Seperti ini. Paham? Atau contoh lagi misalkan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 misalkan seperti ini. Bagaimana caranya? 3 pangkat 2 ditambah sama dengan 3 pangkat 5. Ini untuk perkalian. Kalau pembagian Pak, pembagian eksponen. Kalau pembagian misalkan 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Kembali lagi, basisnya harus sama. 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Kalau perkalian itu pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Nanti 2 pangkat 4 dikurangi dengan 2 sama dengan 2 pangkat 2. Yang dikurangi hanya pangkatnya saja. Oke? Basisnya tidak perlu dikurangi. Ya. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat sama dengan 5 pangkat 3. Gitu. Paham? Oke. Untuk materi eksponen ini ya lebih penting karena memang banyak dipakai untuk menyederhanakan operasi-operasi pada matematika. Itu ada lagi mungkin? Tidak ada? Sudah cukup paham ya terkait dengan definisi perpangkatan, eksponen, kemudian sifat-sifat dari perpangkatan, kemudian pembuktian dari pangkat bulat negatif dan juga pangkat 0. Sudah paham? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta untuk dibagi menjadi 5 kelompok ya, dibagi jadi 5 kelompok.
nanti kita buat satu kelompok bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang putra satu kelompok aja ya. Ya. Satu kelompok aja gitu ya. Yang putih nanti bisa jadi 4 kelompok. Monggo silakan move buat jadi kelompoknya masing-masing. Agak gabung, agak dekat sini, Nah, agak ke depanan. Nah, ke depanan. Oke. Ya. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Oke. Ya. Saya minta satu ketua kelompok untuk ke depan. Silakan satu ketua kelompoknya untuk ke depan. Siapa yang mau diwakilkan? Satu aja tiap kelompok satu orang. Sini, maju. Alif. Sebelah sana kelompok 5. Ini saya bagi gini ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, saya minta ketua kelompoknya, silakan satu orang saja. Siapa yang mau diwakilkan? Kelompok 1 ya. Ini kelompok 3. Kelompok 2 siapa? Sini, maju. Kelompok 4. Kelompok 4 satu orang. Ada. Ini diisi ya. Jadi untuk yang ini berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase kelima. Jadi cara mengetahui itu bagaimana, untuk fase kelima itu berapa orang. Jadi di sini kan ada fase penularannya, ada fase pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Ketika sudah sampai di fase kelima itu berapa, fase keenam berapa, fase kelima. Ini artinya harus dicari dulu polanya itu seperti apa. Itu untuk menjawab nomor B, nomor C, nomor D. Itu ya. Ayo semangat. Masih tetap semangat? 5 menit lagi. Jadi astagfirullah. Jadi maksimalkan diskusi dengan kelompoknya untuk menjawab soal-soal tersebut. Jadi apabila ada kesulitan, silakan berdiskusi, ditanya, mencari solusinya seperti apa. Silakan dipresentasikan hasilnya seperti apa. Bisa geser dulu, tidak apa-apa, ke sebelah sana. Ya, oke, di sebelah sana aja, di sebelah pinggir situ tidak apa-apa. Langsung sini tidak apa-apa. Sini tidak apa-apa, sini tidak apa-apa. Lembarannya dibawa, tidak apa-apa. Akan dipresentasikan. Kita kasih semangat dulu buat teman kelompok dari kelompok 1 ya. Kita kasih applause dulu. Silakan dipresentasikan. Ya, langsung jawabannya aja. Atau bisa disampaikan aja, tidak apa-apa ke teman-temannya. Semuanya kan sudah pegang ya, pegang itu ya. Disampaikan mungkin hasil dari
diskusi dari teman kelompoknya, kelompok 1 bagaimana untuk yang soal nomor 1. Di situ ada seorang membawa virus masuk ke wilayah A, virus tersebut menular dan seterusnya. Untuk jawaban yang A atau ya yang A itu untuk fasenya fase ke-1, 2, 3. Fase keempat itu berapa? Fase keempat itu 81. Ada yang sama jawabannya? Fase keempat. Fase ke-7? Fase 7 234. Oke, yang nomor 2. Berapa orang yang tertular virus tersebut fase kelima? Kenapa kok bisa 243? Karena dia jadi jumlah orang yang tertular di fase pertama. Oh begitu. Ada yang sama? Mungkin? Ada yang beda? Oke. Jika fase ke yang C. Jika fase ke N itu bagaimana mempresentasikan banyaknya orang yang tertular pada fase ke N tersebut? Sama dengan orang yang fase N itu dijadikan pangkat, banyak orang yang tertular pertama itu dijadikan bilangan pokok. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, baik. Mungkin ada yang ditanyakan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Kita kasih pos dulu buat kelompok 3. Ya, silakan kembali. Baik, anak-anakku semuanya silakan berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Ini kayaknya sudah, Kalau saya bilang sikut, maka pegang sikut. Kalau saya bilang sakit, pegang perut. Kalau saya bilang sikat, ambil barang punya temannya itu. Siap? Siap. Ya. Sikut. Sakit. Sikat. Balik lagi. Pemanasan. Ayo lagi. Sikut. Sakit. Sikut. Setelah kalian mengerjakan kerja kelompok, silakan sekarang kalian mengerjakan kerja individu. Waktunya hanya 5 menit untuk segera diselesaikan. Ya. Sebentar, saya ambilkan lagi. Silakan dikerjakan ya. Dikumpulkan. Oh ya, bentar. Yang kurang? Belum ya? Dikerjakan. Belum. Dibagikan ke temennya. Sudah. Silakan dikerjakan. Silakan semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai silakan belum ya, silakan dulu. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah belum? Belum?
Oke, baik anak-anakku semuanya. Setelah kalian menyelesaikan tugas kelompok dan tugas individu, saya ingin kita merefleksi pelajaran pada siang hari ini. Jadi selama proses pelajaran pada siang hari ini, apa saja yang sudah kalian dapatkan, kemudian apa saja kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi, dan apa saja yang harus diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Kira-kira bisa ada yang merefleksikan pada pertemuan kita pada siang hari ini, bisa ditulis dulu, nanti direfleksikan bersama-sama. Apa yang sudah didapat, kemudian apa yang kesulitannya di mana, kira-kira selama ini kendalanya apa yang dihadapi, mulai dari tadi proses pembelajaran di awal sampai akhir. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada siang hari ini, materi eksponen mungkin? Ya, gimana? Menyimpulkan tentang pangkat kemudahan, pangkat pengurangan, pangkat perkalian bilangan yang didapatkan. Oke, ya betul. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita pada siang hari ini, ada beberapa hal yang sudah kita pelajari. Salah satunya yaitu terkait dengan penjumlahan perpangkatan, kemudian pengurangan perpangkatan, kemudian pangkat perkalian, kemudian perkalian bilangan yang dipangkatkan, dan yaitu adalah kesimpulan tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Mungkin ada beberapa kesulitan, diantaranya viewer ya kurang sampai ke belakang, kemudian apalagi suara tadi dari video, suaranya kedengeran enggak ke belakang? Kedengeran. Jelas atau kurang jelas? Kurang jelas. Ya, kurang jelas. Berarti nanti mungkin ada perbaikan terkait dengan penayangan video, kemudian suara. Kalau materi, sudah bisa dicerna dengan baik? Bisa ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, saya pesan untuk tetap semangat. Jadi tetap belajar dimanapun kalian berada, tidak harus di kelas, juga bisa di asrama atau di pondok ya. Jangan lupa di pondok juga harus belajar, di sekolah juga harus belajar. Kemudian untuk kedisiplinan, kemudian juga seragam, kemudian juga ketika nanti di dalam ruangan semuanya juga harus sudah siap. Karena salah satu kunci kesuksesan itu adalah disiplin. Jadi disiplin itu memang berat ya, cuman buah dari kedisiplinan itu nantinya adalah luar biasa. Mungkin kalian tidak bisa merasakan buah dari kedisiplinan itu di 1-2 hari, 1-2 bulan, tapi buah dari kedisiplinan kalian terus menerus itu akan kalian rasakan nanti setelah 1 atau 2 tahun ke depan. Mungkin itu saja pelajaran kita pada siang hari ini. Selanjutnya silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Di mata pelajaran dari marilah kita segera terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pertemuan selanjutnya. Oke, siap? Silakan bisa.